Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, 3 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 3 Maret 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kultum subuh di bulan Ramadan, topik yang akan kita angkat ke permukaan saya beri judul perusak pahala puasa. Perusak pahala puasa. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyebutkan satu persatu apa saja yang menjadi perusak pahala puasa, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, terlebih dahulu kami akan sampaikan 3 dalil. 3 dalil yang menunjukkan tentang adanya orang-orang yang gagal Ramadannya. Mereka yang hanya merasakan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pundi-pundi pahala di bulan Ramadan. Mereka yang ibadah puasanya gagal total. Nah, 3 buah hadis akan kami bacakan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian kita akan masuk pada pembahasan inti kita, apa saja yang menjadi perusak pahala puasa. Dalil yang pertama adalah dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 997, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar
faqala amin amin amin, yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke mimbar, Nabi mengucapkan amin, ya Allah kabulkan. Itu artinya amin. Amin, kabulkan ya Allah. Amin, kabulkan ya Allah. 3 kali Nabi ucapkan. Qila, lalu ada orang yang bertanya. Setelah Nabi turun dari mimbar, kemudian ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, innaka sahittal mimbar faqulta amin amin amin. Dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, Anda menaiki mimbar dan Anda mengatakan amin 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 3 kali. Seakan-akan sahabat ini berkata kepada Nabi, tidak seperti biasa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak ada orang yang berdoa lalu engkau aminkan, dan tidak ada sesuatu dan engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa ini maksudnya? Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala, Nabi menjawab, inna Jibril alaihi salam atani faqala, sesungguhnya malaikat Jibril datang menemuiku lalu dia berkata. Nah, rupanya perkataan malaikat Jibril inilah yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kehadiran malaikat Jibril tidak diketahui oleh para sahabat. Baik. Apa yang diucapkan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita, Bapak Ibu bisa bayangkan, yang mengucapkan malaikat Jibril, malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kata Nabi, satu sayapnya apabila itu dikepakkan, maka cukuplah langit dan bumi ini memenuhi satu sayap. Sedangkan Jibril memiliki 600 sayap. Dalam riwayat yang lain dikatakan antara dagu dan pundaknya Jibril itu membutuhkan perjalanan seperti seekor burung yang terbang, butuh waktu 50 tahun untuk sampai ke dagu. Jadi ini adalah malaikat besar terbesar yang Allah ciptakan dan salah satu rasul dari kalangan para malaikat. Jadi rupanya di antara para malaikat ada rasulnya. Siapa saja rasul di kalangan para malaikat? Ada 3. Siapa saja? Makanya Bapak Ibu jangan kaget ketika Nabi sholat malam tahajud, itu doa istiftah atau iftitah kita biasa sebut. Itu Nabi tidak membaca Allahumma ba'id baini wa baina atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, enggak. Tetapi yang Nabi baca ketika sholat tahajud doa istiftah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 malaikat disebut karena 3 malaikat inilah rasul dari seluruh kalangan malaikat. Jibril, Mikail, Israfil. Ya, bukan Israel. Israfil, peniup sangkakala. Baik. Jadi malaikat Jibril, malaikat yang mulia di sisi Allah, yang mengaminkan manusia terbaik sejagat alam raya. Otomatis doanya nggak mungkin meleset. Yang berdoa, yang berkata malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik, otomatis doanya nggak mungkin meleset, nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Apa yang diucapkan Jibril sehingga diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan adalah malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan, man adraka syahra ramadhana walam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Artinya, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Ramadan ini bulan ampunan Bapak Ibu sekalian, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka ia masuk ke dalam neraka dan Allah akan menjauhkannya dari surga. Nabi mengucapkan amin, kabulkan ya Allah. Bahaya ini ya. Kabulkan ya Allah, jauhkan dari surga ya Allah,
masukkan ke neraka ya Allah. Seakan-akan demikian. Mereka yang masuk Ramadan dosanya tidak mendapat ampunan. Padahal panjenengan kalau lihat beberapa dalil Ramadan ini betul-betul bulan ampunan. Tak kasih bocoran ya, diantaranya adalah puasa. Puasa itu mendatangkan ampunan. Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Terawih. Apa kata Nabi untuk sholat terawih? Man qoma ramadhana imanan. Kalau tadi man soma, ini tidak lafadznya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat berdiri di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, karena iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Loh, bulan ampunan. Begitu juga 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Itu kan kita sholat qiyamul lail. Maka Nabi bersabda riwayat Bukhari, apa kata Nabi? Man yakum lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Qadar 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil, karena iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Zakat fitrah. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhuma, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratal lisaimi minal lagwi war rafas. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan, tanda kutip garis bawahi, mensucikan, membersihkan dosa daripada orang-orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang sia-sia. Lah yang namanya puasa, mau tidak mau diakui atau tidak sadar, kadang-kadang lisan masih menggunjing, lisan berkata kotor, maka penyucinya zakat fitrah. Berarti intinya betul kalau begitu, Ramadan ini betul-betul bulan ampunan. Lah ini gak dapat ampunan. Makanya betul katanya Jibril, semoga dia masuk dalam neraka, jauhkan dia dari surga. Diaminkan oleh Nabi kita, amin. Lah terus amin yang kedua dan yang ketiga, saya persingkat saja karena intinya itu amin yang pertama, karena kaitannya dengan Ramadan. Berarti orang ini gagal total Ramadannya, sampai nggak dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kan kebangetan. Lah yang kedua ketiga saya ringkas saja. Yang kedua adalah siapa saja di antara umatmu yang ketika mendengar namamu disebut dan dia tidak membaca sholawat kepadamu, maka dia masuk neraka, semoga Allah menjauhkannya dari surga. Nabi mengucapkan amin, kabulkan ya Allah. Makanya kita kalau mendengar nama Nabi disebut, maka kita baca sholawat sir saja, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pertanyaannya adalah gimana kalau khutbah Jumat, khotib Jumat? Katanya kita tidak boleh berkata-kata ketika khutbah Jumat. Sedangkan kalau khotib menyebutkan nama Nabi kita, sikap kita bagaimana? Sebagian ulama mengatakan diam. Artinya tidak dijawab. Artinya apa? Karena ini ada larangan secara umum. Adapun sebagian yang lain mengatakan ulama dijawab, sir saja, pelan aja, tidak mengeraskannya, hanya menggerakkan bibir saja. Boleh, wallahu a'lam wa bishawab. Saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang nomor 2, yaitu tetap ya membaca sholawat sir, hanya menggerakkan bibir saja. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan. Sedangkan amin nomor 3 kaitannya dengan orang tua. Apa kata malaikat Jibril? Siapa saja dari umatmu yang memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya yang sudah berusia lanjut, sementara dia tidak bisa masuk surga karena dengan tidak merawat keduanya atau salah satu di antara mereka berdua, maka masukkan mereka ke dalam neraka dan jauhkan dari surga. Berarti anak-anak yang tidak mau merawat orang tuanya, dia merasa jijik membersihkan kotoran orang tuanya, dia bertambah senang, dia merasa senang kalau orang tuanya itu dirawat oleh
babysitter, atau mungkin dimasukkan ke panti jompo. Padahal dengan merawat orang tuanya itu jalan masuk ke surga. Ya, oleh karena itu berbahagialah bagi Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki kedua orang tua, berarti dua pintu surga ada di rumah Anda. Tapi kalau meninggal salah satunya, satu pintu surga. Kalau meninggal dua-duanya, berarti ada amalan-amalan yang lain yang bisa menuntun kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Namun untuk bakti masih tetap dengan mendoakan ampunan dan seterusnya. Baik, kita kembali ke materi kita. Berarti ada orang yang gagal total bulan Ramadannya, tidak mendapatkan ampunan. Dalil yang kedua adalah, yaitu dalil, sebelum kita masuk dalil kedua, ada hadis yang seperti ini Bapak Ibu, redaksinya sama tapi lebih lengkap. Jadi disebutkan tangga mimbar Nabi itu 3 trap. Makanya Nabi aminnya itu 3 kali. Itu karena tangganya itu 3 trap. Dan itu sebenarnya yang lebih sahih. Jadi mimbarnya Nabi itu 3 tingkatan. Itu yang lebih sahih sebenarnya. Ya, kalau ini berapa tingkatan? Ya, 1 ya, nambahin 2 lagi ya, gitu ya. Itu yang lebih sunnah sebenarnya. Ya, bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seyogyanya mimbar itu tidak boleh menyerupai ahlul kitab. Ahlul kitab itu lihat di gereja Bapak Ibu sekalian, ada mimbarnya di gereja itu. Tetapi mimbarnya tidak seperti mimbar Nabi. Mimbarnya ya biasa, podium biasa, terus kemudian orang berceramah. Nggak boleh ya menyerupai seperti ini. Maka kalau bisa ada trap-trapannya. Nah, itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan ya, dalil yang kedua. Oh iya, ini ada beberapa waktu yang lalu rami-rami sebelum masuk Ramadan. Bahkan saya pun juga dikirimi, mereka saling bermaaf-maafan, minta maaf sebelum masuk Ramadan. Ada dalil yang mengatakan hampir mirip kayak tadi, tapi dalilnya palsu. Barang siapa yang sebelum memasuki bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan, lalu dia minta maaf kepada, dirinci di hadis itu, dirinci kepada orang tuanya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada karib kerabatnya, dirinci, maka surga jauh dan seterusnya. Ternyata ini adalah palsu dalilnya Bapak Ibu ya. Yang benar itu tadi yang kami sampaikan, aminnya Nabi 3 kali yang tadi kami sampaikan. Jadi makanya di masyarakat kita ada budaya kalau mau Ramadan saling minta maaf ya. Saya beberapa kali juga gitu disamperin jamaah, Ustadz mumpung mau masuk Ramadan, minta maaf Ustadz ya, barangkali Anda salah apa dengan saya? Saya tidak pernah ketemu sama Anda, dan saya salah apa harus minta maaf kepada Anda? Yang namanya minta maaf ngenteni Ramadan. Nah, ketika kita salah ya langsung minta maaf. Budayanya siapa ini mau Ramadan maaf-maafan ya. Lah kalau nanti misalnya Idul Fitri bukan bermaaf-maafan, tapi saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang lebih parahnya Idul Fitri juga bermaaf-maafan ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ketemu di jalan kosong-kosong ya. Kosong katanya ya. Baik, sekarang dalil kedua tentang gagal total Ramadannya, sia-sia, gak dapat pahala. Yang kedua adalah riwayat An-Nasai dan Baihaqi dalam kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib, cuman nomornya adalah di nomor 999. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan nukilannya saja, nukilan hadisnya. Man hurima khairaha faqad hurima. Artinya, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka benar-benar ia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Gagal total berarti. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka betul-betul orang itu gak dapat kebaikan apapun. Yang terakhir, dalil ketiga, insya Allah kita sering mendengar hadis ini. Insya Allah minimal mungkin di antara kita sudah ada yang hafal, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai dan Ibnu Huzaimah di kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib, nomor 1083, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum
wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Artinya, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah ini rusak pahalanya, rusak. Illal ju', kecuali lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Gak lebih dari itu, gagal total Ramadannya. Terus Nabi lanjutkan, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang-orang yang sholat tarawih, tiap malam sholat tarawih, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa sholat tarawihnya, kecuali illa sahar, kecuali dianggap begadang oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, apa sebabnya? Nah, inilah yang akan kita bahas, perusak pahala puasa. Dan diantaranya yang paling inti 5 hal perusak pahala puasa. 5 hal. Atau kalau mau ditambah yang lain ada satu lagi sebenarnya, ya. Nah, bolehlah 6 ya. 6 perusak pahala puasa. Bikin rusak. Yang pertama adalah yaitu berpuasa tanpa ilmu. Mengawali Ramadan tanpa ilmu, nggak punya ilmu. Padahal Bapak Ibu tahu kan, bahwasanya ketika kita melakukan ibadah harus dengan ilmu. Makanya kata para alim ulama, ya, salah satunya yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata beliau? Man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi rasul. Artinya, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka ia akan tersesat. Dan tidak ada penuntun terbaik bagi kita kecuali mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh jelas. Maka harus punya ilmunya. Sebelum puasa harus dipelajari fikih puasa Ramadan. Lah ini nggak paham, makanya ibadahnya jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa itu? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Artinya, orang yang beramal beribadah tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan gak ada penuntun. Itu katanya. Wa ma'lumun anna ataba misli hadza aqrabu min salamatihi. Artinya, dan sudah diketahui bersama, sudah dimaklumi, orang yang berjalan tidak pakai penuntun, maka dia akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Makanya harus dengan penuntun. Lah penuntunnya ini adalah ilmu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, gara-gara tidak punya ilmu, puasa Ramadan gak punya ilmu, makanya dia melakukan hal-hal yang bisa menodai Ramadan. Ramadan ini bulan berkah, bisa ternodai dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, banyak. Mulai pra-Ramadan sampai ketika Ramadan, banyak, apalagi nanti pasca Ramadan, karena tidak punya ilmu. Contoh ya, saya kasih contoh. Sebelum Ramadan adanya budaya nyadran. Apa nyadran? Ziarah kubur, nyekar sebelum Ramadan. Ya, nanti mau Idul Fitri ziarah kubur lagi. Maka yang seperti ini nggak ada tuntunannya. Lu memangnya nggak boleh taziarah? Hati-hati kalau bicara. Nabi tidak pernah melarang ziarah. Nabi tidak pernah. Nabi mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang pergilah kalian ziarah. Kenapa dulu kok dilarang? Karena para sahabat akidahnya belum mapan, belum kuat, sehingga kalau diperbolehkan sejak awal, dikhawatirkan mereka akan terjebak pada kesirikan. Makanya awal gak boleh. Setelah itu kata Nabi, sekarang berziarahlah. Lalu Nabi mengatakan, fa inna fiha ibrah, karena ziarah kubur itu mengandung pelajaran. Jadi tidak ada larangan. Jadi jangan buat-buat fitnah. Salafi, Wahabi melarang ziarah kubur. Kata siapa? Justru itu disunahkan. Pertanyaannya, waktu khusus.
ziarah kubur malam Jumat manis. Apa malam Jumat manis? Lagi mana dalil? Ya, silakan kapanpun mau Ramadan. Kenapa Anda kok tidak sebelum-sebelumnya? Kenapa mesti Ramadan? Dan saya tanya, betul saya tanya, kenapa panjenengan kalau mau Ramadan rame-rame nyekar, ya, dan seterusnya. Terus kemudian nanti Idul Fitri nyekar lagi. Berarti ini kan mengkhususkan. Maksud saya, sesuatu yang tidak diikat oleh Nabi jangan diikat. Wong Nabi tidak mengikat, kapanpun boleh. Waktunya mau pagi, mau bulan apapun boleh. Tidak harus Ramadan sama Syawal, tidak harus malam Jumat Legi, tidak, kapanpun, supaya kita eling kalau kita juga bakal mati, bahkan mendoakan mereka, boleh. Hati-hati ya, Nabi tidak pernah mengikat. Lah kok ini diikat dengan waktu khusus tiap mau Ramadan. Saya tanya, apa jawaban mereka? Cukup mengagetkan saya. Loh gini loh Pak Ustadz, saya itu pernah dengar pengajian, terus Pak Yai, katanya Pak Yai, ini kalau mau Ramadan itu Ustadz, mereka keluarga kita yang wafat itu pulang ke rumah Ustadz. Makanya saya itu nyekar dalam rangka menjemput. Nanti Idul Fitri ini kan sudah selesai Ramadan, lah kita nyekar lagi nganterkan. Kok kalah antar jemput sekolah? Bayangkan, kok bisa? Lu setalah, urusan roh ini siapa yang tahu? Urusan roh, diam dia, gak bisa ngomong, diam. Bukankah Allah berfirman surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan Muhammad, ruh itu urusannya Allah, bukan urusan kalian. Jangan keterlaluan ketika membahas masalah ruh. Ruhnya Nabi hadir. Ya, ruh gentayangan, arwah penasaran, penampakan arwah, ruh pamitan, ya, terus macam-macam. Ya, yang seperti ini nggak ada. Mereka ada di alam barzah, nggak mungkin balik ke alam dunia. Mereka ada di alam penantian menunggu kiamat, nggak mungkin mereka itu berkunjung ke dunia. Nah, ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini tanpa ilmu. Belum lagi nanti acara yang lain, acara-acara misalnya ya, itu megengan, oh itu ya, itu gak apa-apa, gak usah tebing ngali-ngali. Jawa Timur itu belak-belakan, iya. Makanya pakaian adatnya Jawa Timur itu belangkonnya gak ada bendol ibu ini, ya. Beda sama Jawa Tengah ada bendolnya, ya. Kalau Jawa Timur kan biasa. Nah, baik, jadi gak bendol buri kok, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka megengan, dan biasanya kuenya khusus ketan putih, kue apem, terus gedang rojo, sama kue pasung. Tahu kue pasung yang bentuknya contong? Baik, itu ada filosofinya kata mereka. Apa filosofinya? Ketan putih. Apa kok gak ketan merah? Putih itu lambang kesucian. Ramadan ini adalah bulan suci. Itu pun sudah salah, karena bulan suci itu cuma 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan bukan bulan suci. Tuh, sudah salah kan? Baik. Terus yang kedua, kue apem. Kenapa kok tidak bikang? Kenapa kok tidak kukis? Kenapa kok tidak roti samosa? Tahu samosa? Kue enak itu, jajan apa ini? Jajan apel ya. Samosa, kroket. Nah, itu kenapa? Kok apem? Loh gini loh Pak Ustaz. Ramadan ini bulan ampunan. Ampunan itu dalam bahasa Arab itu diambil dari bahasa Arab Ustaz. Loh apa? Afu, afem, apem. Ya, oh gitu, saya diam aja lah. Terus kalau pisang rojo itu bahasa Indonesianya pisang raja, bahasa Jawanya gedang rojo. Itu juga dari bahasa Arab Ustaz. Lu apa itu? Gedang rojo, gedang itu diambil dari godan, terus rojo itu roja, godan roja. Besok kita berharap di godan itu besok, roja itu berharap. Godan roja yaitu berharap besok itu penuh ampunan. Jadi makanya godan dari gedang, roja dari rojo. Ya ini ilmu gatokologi itu ya, kayak begini ini. Ya ilmu cocokologi. Nggak ada. Ya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu kue pasung, yaitu yang berbentuk contong. Itu pun juga diambil dari bahasa Arab. Pasung, fasaum. Fasaum itu kembali puasa. Makanya maksudnya kita kembali untuk mengikat hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Macam-macam. Saya pun dikritik sama orang, langsung ditegur. Ustadz jangan begitu Ustadz.
Ya, itu tradisi kita loh Ustaz. Ustaz ini bukan orang Indonesia. Ustaz ini keturunan. Jadi jangan mengusik, itu adat istiadat kita. Baik. Anda katakan adat istiadat ya? Baik. Saya mau tanya kepada antum, tolong dijawab dengan satu aja. Yang pertama, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, Islam ini datang menfilter budaya atau budaya menfilter Islam? Tolong dijawab jujur. Islam ini datang menfilter budaya atau budaya menfilter Islam? Itu aja. Ya, Islam menfilter budaya. Clear ya? Clear. Yang kedua adalah pertanyaannya, apakah Anda rela ridho umur Anda habiskan dengan sesuatu yang sia-sia? Ya tidak ridho Ustaz. Loh, di mana letak sia-sianya? Ya baik, sekarang Anda tanya, enak ini makanannya ya. Jadi begini, baik. 5 rumus. Ini langsung skakmat ini. 5 rumus. Ya, Anda hafalkan. Apakah perbuatan itu, entah itu perkataan atau perkara ya, apakah perkara itu, entah perbuatan entah perkataan, itu ada perintah Allah dan Rasulnya? Ada enggak? Allah memerintahkan apa, kenduri atau megengan atau apa? Rasulullah ada enggak? Enggak ada. Baik ya, satu. Yang kedua, ada enggak Allah dan Rasulnya ridho dengan perkara tersebut? Allah meridhoi, misalnya Rasulullah meridhoi apa yang Anda lakukan. Ada enggak? Kalau ada, saya minta dalilnya. Kata-kata Allah ridho, saya minta dalilnya. Ya nggak ada Ustaz, selesai. Memangnya ada perbuatan yang ada? Contoh, tak kasih contoh. Disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, Allah itu ridho kepada seorang hamba yang setelah makan dan minum mengucapkan hamdalah. Jadi panjenengan kalau habis makan mengucapkan alhamdulillah, itu Allah ridho, Allah suka. Setelah minum alhamdulillah, Allah ridho. Loh, ada enggak perbuatan yang tadi disebutkan tadi itu yang saya sebutkan, itu ada dalil Allah meridhoi? Nah, ada. Yang ketiga, ada enggak yaitu perbuatan perkara tersebut dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya? Barang siapa yang melakukan dijamin masuk surga. Yang nomor 4, ada enggak perbuatan tersebut yang Anda lakukan dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Dipuji oleh Allah. Terus kemudian yang kelima, ada enggak pahalanya di situ? Barang siapa yang melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan ini. Ada enggak? Kalaupun ada, saya minta dalilnya. Dan pasti tidak sahih dalilnya. Dia nggak bisa jawab. Terus buat apa umur Anda habiskan dengan sesuatu perintah gak ono, tidak ada ridho dari Allah dan Rasulnya, pahala juga tidak ada, terus kemudian janji surga juga tidak ada, tidak dipuji oleh Allah. Memangnya ada yang perbuatan dipuji oleh Allah? Ada. Contohnya, salah satu ya, banyak sebenarnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk saf yang pertama. Saf pertama ini dapat solawat Allah, solawat malaikat. Sahabat bertanya, wa alasani, bagaimana untuk saf kedua? Singkat cerita, Nabi mengatakan saf kedua juga dapat. Cuman saf pertama disebut 2 kali oleh Nabi, saf kedua disebut 1 kali. Maksudnya apa solawat Allah? Bapak Ibu harus tahu, Allah itu kalau bersolawat kepada seorang hamba, maksudnya Allah memuji hamba itu. Loh, ini loh pujian. Allah memuji hamba itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sedangkan kalau sholawat dari malaikat, maksudnya malaikat memohonkan ampunan untuk orang tersebut agar dosanya diampuni oleh Allah. Percuma Anda melakukan ibadah perintah gak ada, tidak ada jaminan pujian dari Allah dan Rasulnya, gak ada jaminan surga dari Allah dan Rasulnya, tidak ada jaminan misalnya pahala, ya tidak ada jaminan ridho. Rugi umur kita ini cuma terbatas. Ngapain Anda habiskan umur Anda sesuatu yang tidak ada perintahnya? Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak memerintahkan. Betul atau tidak? Rugi Anda. Ya itu yang saya maksud. Ya, berarti murni ini tidak mendatangkan pahala. Rugi, capek-capek, makanya rugi. Banyak orang manusia rugi di akhirat, umurnya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak manfaat. Nah, itu loh maksud saya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi yang nomor 1 ya, perusak pahala puasa. Nomor 1, tanpa ilmu. Makanya harus pakai ilmu. Ya, harus pakai ilmu. Nomor 2, lah ilmu apa ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat. Mumpung masih di awal-awal Ramadan, saya kasih referensi kitab. Minimal rumah panjenengan punya buku ini. Jadi tiap tahun buka buku ini. Kalau mau masuk Ramadan, tak kasih satu referensi. Buku itu ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita semua.
Ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Buku itu berjudul Panduan Lengkap Puasa Ramadan. Nah, diterbitkan penerbitnya adalah Pustaka Al-Furqan. Nah, silakan. Itu lengkap itu. Bahkan di dalamnya juga disebutkan tentang pembatal-pembatal puasa atau hal-hal yang di zaman Nabi tidak ada, di zaman kita ada. Contohnya, hukumnya orang puasa injeksi. Dan di zaman Nabi kan tidak ada injeksi. Bagaimana? Hukumnya orang puasa diinfus. Hukumnya orang puasa menggunakan obat tetes mata. Bagi mereka yang terkena penyakit katarak yang terus kemudian ditetesin, itu batal atau tidak? Hukumnya wanita puasa minum pil pencegah haid. Sedangkan di zaman Nabi nggak ada pil-pil seperti ini, supaya dia nggak punya utang, supaya nanti kalau setelah Ramadan bisa langsung puasa Syawal, nggak bayar utang. Boleh atau tidak? Itu butuh dijawab, harus punya ilmunya itu. Ya. Bagaimana hukumnya orang puasa menghirup inhaler? Ya, tahu inhaler ya? Bagaimana hukumnya orang puasa rokokan? Ya batal kalau rokokan. Batal. Ustaz, inhaler itu tidak batal, tidak batal. Kalau rokokan itu batal, sama-sama menghirup, sama-sama dihirup Ustaz. Rokok dihirup, inhaler dihirup. Kenapa inhaler enggak? Rokok kok membatalkan? Inhaler cuma sampai di kerongkongan, rokok masuk ke lambung. Medis membuktikan batal orang rokokan. Ayo, mau ngomong apa Ustaz? Ya, inhaler sampai di sini, rokok sampai di sini, sehingga batal puasanya. Nah, jelas ya, baik. Jadi ini harus tahu ilmunya, karena kalau puasa tidak tahu ilmunya, bagaimana pembatal puasa, rukunnya puasa, syarat sahnya puasa, ya, bagaimana terawih yang baik, bagaimana zakat fitrah yang benar, semua harus tahu ilmunya. Tanpa ilmu gagal total Ramadannya. Nomor 2, yang merusak pahala puasa adalah ketika puasa masih melakukan maksiat. Naudzubillah min. Ya, ketika berpuasa masih melakukan maksiat. Contohnya, nih kita sebutkan. Ketika puasa masih melakukan maksiat, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1082. Nah, ini 1082. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisaf siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lahwi warrafas. Artinya, puasa bukanlah menahan diri dari makan dan minum. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan, menahan minum, bukan. Akan tetapi puasa itu adalah juga menahan dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Bapak Ibu, dari hadis yang tadi kami bacakan, itu ada 2 lafaz yang menarik. Lihat itu. Kata Nabi, innamas siyamu minal lahwi warrafas. Puasa itu juga menahan dari lahwu dan rafas. Apa lahwu itu? Lahwu itu adalah perkataan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Sedangkan kalau rafas, lah ini yang bahaya. Rafas itu adalah setiap hal yang disukai, diinginkan oleh laki-laki kepada wanita. Ya, lihat auratnya wanita di media sosial, kata-katanya jorok, arahnya ke zina. Ya ini rafas itu habis pahalanya entek sudah. Ya, seperti itu. Pandangan mata penuh syahwat, lihat perempuan lewat, ini lagi puasa ini. Selesai. Tamat sudah puasanya, pahalanya. Nggak boleh. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi ini juga ditahan. Sesuatu rafas itu kata para alim ulama, sesuatu yang disukai oleh lelaki, terutama yang kaitannya dengan wanita atau membayangkan ya, dan seterusnya. Maka daripada seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka lebih baik dengan istri, nggak apa-apa. Bahkan katanya para ulama, mencumbu istri itu boleh di siang hari Ramadan, bukan menjima ya, mencumbu. Lebih dari mencium Pak. Mencumbu itu lebih dari mencium. Bahkan katanya ulama, meskipun keluar madi, bukan mani ya. Kalau mani batal, madi itu keluar karena adanya rangsangan, itu nggak batal dan tidak mempengaruhi pahala puasa Anda, nggak apa-apa. Lah ini banyak perempuan istri zaman sekarang siang hari baru didekati suaminya. Apa kata istrinya? Poso. Enggak sorry. Mari.
suaminya. Terus aku kalau nak megang kamu nyekel sopo. Makanya pentingnya punya istri 2 itu ya kayak begini. Ini satu tidak bisa dipegang, satunya kok bisa Anda nggak mau dipegang? Gak apa-apa, dicumbu itu loh, boleh, sah. Tapi ada aturan main. Sayang kitabnya tidak ada, Abu Dawud kitabnya nomor 2387 Sunan Abu Dawud. Kata Nabi, untuk orang tua boleh, untuk anak muda hindari. Nah, Anda merasa tua atau muda? Itu aja ya. Jadi untuk orang tua boleh, kalau yang masih muda hindari saja. Ya baik, wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita lanjutkan. Jadi tinggalkan sesuatu yang bisa merusak puasa kita dengan maksiat. Yang ketiga, tidak menjaga lisan. Gak jaga lisan. Ya, lisannya tidak dijaga. Ngomongin orang, menghibah, ngegosip, fitnah. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1079. Apa kata Nabi? Man lam yada' qaula suri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, kata-kata kotor, jorok, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah gak butuh dia mau puasa, mau gak puasa, gak butuh. Berarti gagal total, percuma. Makanya jaga lisan. Kalau tadi maksiat arahnya ke zina, ya, punya pikiran yang arahnya ke sana atau keinginan kuat, ya. Yang ketiga ini adalah kata-kata kotor atau kata-kata dusta, bohong, ya, atau menyebarluaskan hadis yang palsu, nggak boleh, ya. Misalnya ketika terawih, ya, ustadznya menyampaikan hadis doif, misalnya sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Itu bukan hadis dari Nabi, ada. Itu hadis riwayat Facebook, Bapak Ibu. Memang betul orang puasa bikin sehat, tapi Nabi tidak pernah mengatakan berpuasalah kalian agar kalian sehat. Apalagi kemudian beberapa kali ini kultum terawih saya dengarkan itu macam-macam. Bapak Ibu kalau berbuka makan kurma jumlahnya ganjil, 1 boleh, 3 boleh, atau 5, yang penting ganjil. Mana hadisnya buka puasa harus ganjil? Buka puasa harusnya manis-manis dulu. Mana dalilnya? Nggak ada. Jangan dikit-dikit qala Rasul kalau tidak paham. Jangan. Anda sedang berdusta atas nama Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dikit-dikit qala Rasul, sedangkan dia tidak paham, maka silakan menempatkan tempatnya di neraka kelak. Ancamannya keras. Makanya hati-hati kalau nyampaikan hadis. Banyak hadis doif palsu seliweran. Ramadan dibagi 3, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Dalil? Gak ada yang seperti itu. Yang ada 1 bulan full rahmat, sebulan full ampunan, sebulan full pembebasan api neraka. Kok iso dibagi telu itu 10 dinoan? Banyak kayak gini. Hati-hati ya, hati-hati. Pentingnya nuntut ilmu itu begitu, supaya tahu kita, oh ini salah, ini benar, ini hak, ini batil. Seperti itu, sehingga kita tidak terus. Anda kalau tidak paham, Anda share di media sosial, di grup yang Anda jadi adminnya. Itu kalau grup yang Anda bina 200 orang, Anda dosa 200 hari itu. Kalau dari 200 orang itu punya grup lagi, di share lagi, nambah lagi, itu namanya dosa jariah. Makanya tanya kepada orang yang berilmu, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Ustaz, ini hadisnya sahih atau tidak? Sahih, share, dapat pahala. Ya, tidak sahih jangan di-share, ya. Baik, nomor 4 sekarang. Puasa tapi tidak sholat. Puasa tapi tidak sholat. Puasa tapi tidak sholat. Ya, gagal total Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Bapak Ibu mohon maaf ya, orang tidak sholat itu Bapak Ibu sekalian, nih, itu ada 5 tingkatan. Singkat aja, ya, ada 5 hukum bagi orang yang tidak sholat. Yang pertama adalah, orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban. Jadi dia tidak sholat, hatinya mengingkari. Sholat itu buat saya tidak wajib. Sholat itu untuk orang Arab, saya bukan orang Arab. Atau mungkin kata-kata sholat oleh, ora sholat oleh. Itu sambil pengingkaran, dia ngingkari kewajiban sholat, dia ngingkari rukun Islam nomor 2. Maka sepakat ulama orang ini kafir, keluar Islam. Kafir, sepakat, tidak ada perbedaan. Itu nomor 1.
karena dia sudah tidak sholat, mengingkari. Yang nomor dua, kasus kedua beda lagi. Dia sering meninggalkan sholat dan dengan menganggap gampang. Jadi sering dia meninggalkan sholat dan dia masih meyakini sholat itu wajib. Sholat itu wajib ya. Mas, sholat itu rukun Islam atau tidak? Rukun Islam Pak Ustaz. Wajib tidak? Oh, wajib. Kenapa Anda kalau tidak sholat? Malas Pak Ustaz. Malas. Anda tidak mengingkari kewajiban? Tidak. Tapi Anda tidak mau sholat. Anda dengar adzan, Anda nggak ke masjid dan Anda tidak sholat. Iya Pak Ustaz. Maka sepakat oleh para ulama nomor dua ini, kafir, keluar Islam. Kafir, keluar Islam. Sehingga karena kedudukannya kafir, meskipun KTP-nya Islam, maaf, oh itu berlaku kayak orang murtad. Jadi tidak bisa jadi saksi nikah, nggak bisa. Kalau bapaknya mati dia tidak boleh dapat warisan. Orang tidak sholat, nggak bisa dapat warisan. Apalagi dia tahu adzan, dia tahu kewajiban, nekat ditinggal, nekat ini, nekat sengaja meninggalkan sholat. Ini bukan terkena uzur ya. Ini nekat meninggalkan sholat. Dia tahu kewajiban, nekat ditinggalkan. Itu kalau orang tuanya mati, dia nggak dapat warisan. Ada apa? Karena apa? Karena orang Islam tidak boleh mewarisi, yaitu warisan kepada orang kafir. Loh, dia KTP-nya Islam, KTP Islam. Tetapi menurut Islam, agama Islam, dia telah kafir karena tidak sholat. Termasuk seorang anak boleh menyolati bapaknya, yang bapaknya ini seumur hidupnya tidak pernah sholat. Islamnya Islam kejawen. Iya, nggak boleh sholat. Bahkan kata para ulama, tidak boleh dikuburkan di pemakaman Islam. Tidak boleh, karena dia bukan orang Islam. Soalnya gak sholat, gak sembahyang gitu. Nikah batal nikahnya. Suami istri, suami tidak sholat. Itu kalau suaminya menjima istrinya, zina. Maka istri tetap terus sholat, masih sholat ya. Gak boleh disentuh wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Nekat ini, mas sholat tuh, aku itu si anu kelambiku si iki anu. Intinya tidak sholat, si repot pegel ini macam-macam, tidak sholat. Maka istri boleh menolak ajakan suaminya. Istri boleh mengatakan sholat dulu, baru aku melayani. Tapi sekali kamu tidak sholat, kamu tidak mau sujud kepada Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan aku, Allah sehingga rezeki kamu dan ngasih rezeki aku, kamu tidak mau sujud, maka cinta itu tidak ada dalam hatiku. Itu pasti. Bisa kira-kira? Loh, tidak dilaknat sama malaikat? Enggak. Ibu abang, kalau ada wanita melakukan itu, maka dibenarkan menurut syariat. Bahkan pernikahannya gugur, batal pernikahannya. Ya. Bahkan maaf, orang Yahudi Nasrani sembelihannya halal kita makan. Surat Al-Maidah ayat 5. Yahudi Nasrani ahlul kitab kan, punya Taurat sama Injil, kitab mereka dari samawi langit. Itu halal, kecuali yang selain ahlul kitab, Hindu, Buddha, ya Konghucu, itu sembelihannya dah halal buat kita. Yahudi Nasrani meskipun tidak baca bismillah, sembelihannya halal. Tapi sembelihan orang tidak sholat haram. Tukang jagal tidak sholat haram. Makanya kita punya tim, kalau bisa yang nyembelih teman-teman kita yang sudah taklim untuk nguliti tukang jagal. Gak apa-apa, kuliton. Yang penting ini, yang penting urgent ini, krusial ini. Ini sekali orangnya tidak sholat, maka itu tidak halal. Sebab banyak tukang jagal waktunya zuhur, pekerjaan belum kelar, dia cangkruk rokok, Anda sholat, yang lain sholat. Baju saya kotor Pak, lu memangnya kenapa? Tidak najis kan? Loh ini kotor kena darah. Memangnya kenapa? Kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Wong Nabi aja menyuruh minum air kencingnya onta kok. Kencingnya onta disuruh minum untuk pengobatan. Gak apa-apa. Berarti hewan kalau halal dimakan, kotorannya tidak najis. Gak apa-apa pakai sholat. Seperti itu. Gak ada alasan. Nah yang kayak gini bahaya. Berarti kalau gitu Ustaz, orang tidak sholat itu lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu mohon maaf, kalau masjid ini punya kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 ya, Anda cek nomornya 500 berapa gitu, 500 ke atas. Katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, orang tidak sholat itu tidak punya agama. Orang tidak sholat itu tidak punya agama ya. Bahkan Bapak Ibu kalau dengar ayatnya nih, ini ayatnya ya, tak tunjukkan. At-Taubah ayat 11. Wah, Anda akan merinding. At-Taubah ayat 11. Saya aja nggak tega bacanya. Allah berfirman, At-Taubah ayatnya ayat 11. Allah berfirman, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. At-Taubah ayat 11 saya artikan.
Dan jika mereka bertobat, 1, melaksanakan sholat, 2, menunaikan zakat, 3, syaratnya 3 ya, tobat, sholat, zakat, maka mereka itu adalah saudaramu seagama. Berarti ini gak sholat, duduk dulurmu seagama. Bukan saudara saya. Meskipun KTP-nya Islam, lu berat tinggalkan sholat ini. Jangan main-main sholat ini ya. Makanya orang puasa gak sholat, selesai pahalanya ya. Baik, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Terus kemudian orang yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah yaitu tingkatan ketiga, kaum muslimin yang tidak rutin sholatnya. Kadang sholat, kadang tidak. Jadi subuh tidak sholat, duhurnya sholat. Atau subuh sholat, duhurnya hilang. Duhur kepegang sholat, asarnya hilang. Asar sholat, maghribnya jadi pagar rayu, pagar bagus. Ya tidak sholat. Ya, maghribnya kepegang, isaknya ketiduran. Isak kepegang, subuhnya tidak sholat, hilang. Ya, bangun-bangun sudah keringat jam 7. Lo matahari wis terbit, oh aku gak sholat subuh. Sudah. Jadi 5 waktu itu tidak jangkep. Bagaimana ini? Maka untuk yang nomor 3 ini, hukumnya adalah, kata para alim ulama, di dalam diri orang itu ada iman, ada munafik, sehingga tidak boleh dihukumi kafir. Hukumnya diserahkan kepada Allah, karena dia masih sholat, tapi tidak rutin. Kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat. Ini nomor 3. Kalau nomor 2 tadi, nomor 2 ini gak sholat ya, tapi dia masih meyakini kewajiban, kafir. Kalau nomor 1 lebih parah, sudah tidak sholat, ngingkari kewajiban. Yang nomor 3, 5 waktunya gak jangkep, nah, gitu ya. Terus kemudian yang nomor 4 adalah orang yang meninggalkan sholat tapi dia tidak tahu ya hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat yang menyebabkan dia bisa menjadi kafir. Jadi karena kejahilannya, maka orang yang seperti ini tidak boleh dihukumi sebagai orang kafir karena jahil. Ya Allah Ustadz, saya baru tahu sekarang Ustadz, masa muda saya dulu Ustadz sering meninggalkan sholat. Saya tidak tahu, baru tahu ini kalau dosanya seperti itu bisa keluar dari Islam. Ya apa Ustadz? Jahil kan? Maka tidak dihukumi. Orang bodoh itu Bapak Ibu ada 2. Orang bodoh itu ada 2, orang jahil ada orang jahil itu yang dia itu berusaha keras untuk nuntut ilmu tapi dia tidak paham-paham karena punya keterbatasan. Orang kayak gini kalau melakukan dosa dimaafkan oleh Allah karena dia berusaha taklim, belajar, tapi dia tidak mampu. Artinya dia tidak tahu hukum-hukum secara mendalam, maka mesti dimaafkan. Lah yang nomor 2 tidak mau belajar. Wis aku gak ikut taklim kok, daripada taklim malah ketemuan KB itu suatu tambahan. Daripada iki salah tambah parah tambahan ya. Wis aku gak ikut taklim. Ya ini yang dosa itu ya. Ini nomor 2 ini. Ya. Yang nomor 2 ini yang dosa itu. Baik ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Yang nomor 5 untuk kasus orang yang meninggalkan sholat adalah dia sering sholat tapi keluar waktunya. Zuhur mau asar mau maghrib, sholat 5 waktu sholat, tapi suka keluar waktunya. Subuh suka kerina, maghrib mau isya nanti jam 1 malam, sudah keluar waktunya isya, sudah lewat ini. Ya apa ini Ustaz? Maka yang seperti ini tidak dihukumi kafir, tapi dia melakukan dosa yang tercela, perbuatan tercela, karena suka mengakhirkan sholat. Jadi dia tidak divonis dihukumi kafir oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali ke materi kita. Sekarang yang nomor 5 ya, yang nomor 5 adalah sholat tarawih super ngebut. Ini termasuk perusak pahala puasa. Kenapa? Sholat tarawihnya super ngebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda ya, innar rojula la yusalluna sittina ya. Ada seseorang yang melakukan sholat selama 60 tahun ya. Itu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sholat selama 60 tahun ternyata satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak diterima? Karena la'allahu yutimur ruku' wa la yutimus sujud wa yutimus sujud wa la yutimur ruku'. Bisa jadi dia menyempurnakan ruku' tetapi dia tidak menyempurnakan sujud, atau sebaliknya dia menyempurnakan sujud tapi dia tidak menyempurnakan ruku'. Lainnya dalilnya nomor 529 Sahih Targhib wa Tarhib, innar rajula la yusalli
la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Ada orang melakukan sholat 60 tahun gak diterima satu pun, gara-gara terlalu cepat rukuknya, sujudnya seperti ayam mematuk makanan. Berarti super ngebut. Sedangkan tumak nina itu rukun sholat. Kayak kita baca Al-Fatihah, rukun. Orang kehilangan rukun sholat, gak sah sholatnya. Tumak nina itu rukun sholat. Makanya terawih super ngebut, pahala puasa, maka ini rusak pahalanya. Karena dia kehilangan rukun sholat. Jadi dia anggap belum sholat. Ustadz lah, kalau saya sudah terlanjur di masjid itu Ustadz, boleh saya mufarroko? Mufarroko itu sholat sendirian di situ. Jadi ini sholat dewe, kita sholat dewe, boleh. Bahkan Anda keluar mencari masjid yang terdekat yang lebih tumaknina, yang tenang, yang santai. Namanya aja tarawih Bapak Ibu. Tarawih itu asal katanya tarwihah, santai, tidak cepat-cepat. Seperti itu ya. Baik, yang terakhir nomor 6 adalah lebih memikirkan kebutuhan logistik Idul Fitri daripada puasa Ramadannya. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir, yang dipikirkan itu adalah belum tukar uang baru, belum beli baju baru, ya, terus belum beli keciput, ya, semprit, kastengel, nastar, ya, ini makanan-makanan penghias itu yang dibingungkan. Dia tidak pernah bingung, ya Allah, Ramadan tahun ini Ramadanku yang terakhir ataukah tidak? Ya Allah, dosaku ini kau ampuni atau tidak? Ya Allah, tobatku selama ini kau terima ataukah tidak? Ya Allah, berapa umurku yang masih tersisa? Ya Allah, aku ini termasuk penghuni surga atau neraka? Gak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan itu adalah hiasan Idul Fitri. Oh, belum ini. Mestinya itu yang dipikirkan itu akhiratnya. Nah, sehingga dia lebih disibukkan ke mall, ya, kulineran, ya, dan seterusnya, cari baju baru, celana baru, sepatu baru. Padahal katanya ulama, laisal idu, saya tutup ini ya, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru, bukan. Tapi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Itulah Idul Fitri yang sebenarnya, bukan yang flexing, bukan yang tampil baru ketika, bukan, tetapi yang ketaatannya terus bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah meridhai amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya Ramadan tahun ini semoga lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.